Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. Tak hanya itu, Putri juga bercucuran air mata saat menjawab tuduhan sebagai dalang atau pemicu pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Mantan Bendahara Umum Bayangkara itu mempertanyakan apakah ia layak dipersalahkan lantaran menceritakan pelecehan yang dialaminya. Kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat, agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan, padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua? Saya pun tidak. Ya, agenda nota pembelaan menjadi ajang bagi para terdakwa untuk meyakinkan majelis hakim agar mendapatkan keringanan hukuman. Tak jarang mereka pun menggunakan jurus tanda kutip banjir tangisan untuk mendapatkan empati di persidangan. Lalu bagaimana dengan terdakwa Putri Chandrawati? Kita membahasnya bersama pakar mikroekspresi Monika Kumalasari. Mbak Monika, apa kabar? Selamat malam. Selamat sehat Mbak Monika. Salam sehat. Baik, akhirnya ketemu di studio ya kita ya. Lagi-lagi kita bahas ekspresi nih, ya. Mbak Monika, karena menarik. Saya ingin langsung kepada kalimat yang menurut saya sebagai awam ya, membaca mikroekspresi tentu saja, itu adalah kata-kata tentang kalau boleh saya bertanya majelis hakim, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga. Ini kan artinya dia ingin menghindari, saya ini nggak tahu perencanaannya, nggak ada soal merencanakan pembunuhan dan sebagainya. Secara kalau kita lihat sequence ceritanya seperti itu ya. Tapi kalau Mbak Monika sendiri membacanya kayak apa? Kalimat itu saat dibacakan oleh Oke, Putri. jadi secara keseluruhan yang kita lihat kan adalah menangis, ya. Menangis adalah upaya untuk mendapatkan empati. Ya, salah satu ekspresi adalah kenapa manusia perlu berekspresi adalah untuk mendapatkan empati. Nah, empati secara statement analysis bisa kita perhatikan juga dari kata-kata tadi yang sudah disampaikan, boleh nggak saya? Nah, seperti itu. Boleh nggak saya bertanya begitu kan, ya? Kan saya nggak tahu, boleh nggak saya bertanya ini kepada
suami saya sendiri, begitu. Ya, jadi ini kongruen antara gesturnya, mikroekspresi dengan statement yang disampaikan. Ini kan kalau kita baca secara dari dakwaan dan lain sebagainya, kan Putri diketahui dan terlibat merencanakan pembunuhan. Ya. Merencanakan pembunuhan kalau kita lihat begitu 340. ya. Makanya kemudian di situ masuk kata-kata dalam nota pembelaan pribadinya begitu ya. Dia mengatakan, apa salah saya kalau cerita ke suami tentang apa yang terjadi, dilecehkan dan karena tetap insist ya, tetap ngeyel begitu kalau ini adalah korban pemerkosaan atau pelecehan seksual begitu. Kalau Kumala sendiri ini tujuannya apa? Apakah semacam punchline yang disampaikan kepada publik termasuk majelis hakim di sana? Nah, jangankan dengan kalimat ini ya, kalau kita perhatikan rangkaian di kalimat-kalimat berikutnya, ini semuanya juga dimiliki arti ya. Apalagi ini yang ketika dibacakan adalah membacakan suatu draft gitu ya. Jadi ini semakin menguatkan ya gestur maupun mikroekspresinya. Jadi ini adalah untuk menunjukkan atau detach dengan perkara di 340 tadi. Betul. Jadi menjadi terasa disassociate, saya kan nggak salah dalam hal ini gitu. Jadi statement-statement yang disampaikan, penggunaan katanya, karena ini tidak spontan kan, semuanya betul, sudah memang ditujukan untuk itu. Membaca itu bisa langsung diterjemahkan bahwa ini tidak otentik atau bagaimana, Mbak Monika? Ya, karena nota pembelaan ini memang sudah disiapkan dengan draft yang banyak, ya. Oleh karenanya juga wajar saja untuk membaca, ya. Tetapi ketika membaca ada emosi yang terlibat di situ. Nah, apakah statement verbal itu didukung juga nggak dengan emosi yang terlibat? Nah, emosi yang terlibat itu bisa terlihat dari facial expression-nya, bisa terlihat dari body language-nya, gesturnya, dari voice-nya juga. Dari voice-nya ya? Dari voice. Terus kemudian statement analysis seperti yang tadi kita analisa, ya. Terus kemudian juga dari verbal style-nya, ya. Yang saya amati di persidangan sebelumnya. PC masih mengatakan, salah satu contoh dari verbal style adalah memanggil Yosua dengan Dek Yosua, gitu ya. Sekarang sudah tidak. Yosua aja. Karena dulu ketika Dek Yosua itu kita banyak yang akhirnya juga mempertanyakan seseorang yang memiliki emosional yang intens, ya, sebagai korban itu biasanya memanggil udah nama atau mungkin bahasa atau panggilan yang lebih sarkasme lagi, tetapi tidak, masih dengan Dek Yosua gitu. Jadi kalau kita lihat dari ada 5 yang bisa kita amati, kita amati dari facial expression, kita amati dari channel-channel yang lain. Kok ini semuanya berkesesuaian ya, saling kongruen mendukung begitu. Oke, jangan-jangan mungkin juga menyimak apa yang selalu dianalisis di media ya tentang mikroekspresi sehingga dia merubah strategi tidak menyebut dia lagi. Betul. Jangan-jangan gitu ya? Karena memang beberapa pakar memberikan analisa dan kemudian juga kan kita diprotes juga nih. Berarti di dalam ruang tahanan nonton TV dong berarti ya? Itu menjadi pertanyaan juga dong. Oke, saya ajak Anda untuk melihat lagi pernyataan-pernyataan ataupun kutipan kutipan yang kita ambil dari persidangan saat pembacaan nota pembelaan Putri Chandrawati berikut ini. Hari ini di saat pembelaan saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan harapan tulus saya kepada orang tua almarhum Brigadir Yosua, Bapak dan Ibu Samuel Huta Barat. Saya turut berduka, memohon maaf dan berdoa semoga seluruh keluarga dikuatkan dan diberkati. Ya, ada bagian lain tadi yang disampaikan adalah permohonan maaf, memang diawali permohonan maaf kepada Presiden, kepada Kapolri dan istri, masyarakat, pejabat kepolisian yang lain yang terlibat. Tapi di situ juga disematkan permohonan maaf kepada ayah, ibu, almarhum, keluarga almarhum Yosua begitu ya. Kemarin ada kritik kenapa Sambo nggak minta maaf juga ke keluarga. Mungkin ini juga bagian. Tapi kalau Anda baca secara, tadi kan ada 3 ya, Ibu menyebut voice, gestur, dan ekspresi wajah ya. Saya mulai dari ekspresi wajah dulu. Mudahkah kita menangkap ekspresi wajah kalau dia pakai masker? Ya. Kalau pakai masker, jelas kita akan lebih berkurang lagi channel yang bisa diamati. Tetapi mata itu adalah merupakan
sinyal yang bisa kita analisa untuk melihat ekspresi seseorang. Seperti contohnya ya, sekarang ini mudah sekali karena ketika sidang kemudian sudah ada videonya, saya tinggal bolak-balik itu gampang sekali. Nah, justru malah yang terlihat adalah ketika beliau mengatakan dengan ini saya menyatakan kepada Tuhan bahwa pelecehan seksual itu ada. Nah, ini sempat dikatakan justru saya mendapatkan ekspresinya adalah ada fear atau takut. Ada fear atau takut dari seorang putri. Dari ekspresi. Jadi kita melihat nih dari mata dari sini. Betul. Nah, itu saya justru malah tadi mengamati ada ekspresi fear atau takut. Nah, akhirnya ketika seseorang itu jujur maka yang ada adalah spontan. Spontaneity adalah adanya relax. Iya, tidak mungkin takut harusnya. Tidak mungkin takut harusnya, gitu ya. Jadi dengan hal ini maka kita boleh berhipotesis. Apakah statement tersebut jujur tidak jujur atau gitu ya, atau hipotesis yang lain, atau mungkin ya takut karena di suasana persidangan atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat takut, begitu ya. Artinya apakah ini betul atau tidak? Nanti kita ulas dari sisi voice. Dari sisi voice seperti apa untuk mendengarkan. Karena itu baca ya, apakah kalau baca itu sifatnya bisa flat aja semua orang, karena tidak semua orang pandai dalam membaca, memberikan phrasing dan lain sebagainya. Tapi nanti kita ulas lebih lanjut, tetaplah bersama Prime Time News. Kita tadi siang disuguhin dengan banjir air mata dalam sidang pledoi Putri Chandrawati. Genuine atau tidak? Itu pertanyaan yang sekarang banyak disampaikan sebenarnya oleh orang yang melihat, karena kemarin juga banyak banjir air mata. Kita lihat kemarin paling tidak Ricky Rizal, gitu kan. Sempat juga kita bahas soal Eliezer saat tuntutan 12 tahun waktu itu kan. Sekarang Putri dengan pleidoinya dan beragam kata-kata yang tadi sempat dan kita ulas, genuine atau enggak kira-kira? Oke, kalau kita bandingkan ya, kemarin Ricky Rizal menangis ya. Menangis ya atau emosi itu mempunyai manfaat untuk menarik simpati dari orang lain, simpati atau empati, gitu ya. Dan kemudian kemarin yang terjadi adalah di layar ada tisu di sampingnya. Betul. Jadi siapapun, ini adalah bahasa nonverbal, tanpa saya minta tisu karena saya nangis gitu. Tetapi somebody langsung aja dia ulurkan tisu dan kemudian banjir air mata, gitu ya. Nah, sehingga pesan nonverbal yang ingin disampaikan adalah yang terasa di publik tanpa harus ada kata-kata verbal ya. Kalau Ricky Rizal kemarin, yes, that's genuine. Terutama ketika Ricky Rizal bercerita mengenai orang tuanya gitu ya. Terus juga saya melihat arah keluarnya air mata dan lain-lain itu ada hubungannya juga dengan genuinitas. Bisa gitu dilihat ya. untuk mengukur genuinitas. Gitu ya. Terus kemudian ini Putri Chandrawati ya. Hari ini justru saya tidak melihat ada tisu, ya kemarin tuh ada tisu. Ini tidak ada sama sekali. Nah, kalau kita mau genuine untuk menilai bagaimana emosi atau ekspresi ketika membacakan nota pembelaannya, maka paling enak adalah pejamkan mata, ya, kemudian dengarkan dan rasakan, gitu, ya. Kita ikut tergerak nggak dengan statement yang disampaikan, begitu. Jadi ada emosi, emosi mendahului daripada yang diekspresikan. Atau, yang sebaliknya yang kita lihat di layar TV Ibu Putri hari ini adalah justru malah berekspresi dulu untuk mendapatkan emosi sedih. Jadi terisak dulu sehingga dari mata ini nggak keluar, sehingga nggak perlu tisu lagi untuk menghapus gitu. Apalagi juga pakai masker kan pengap ya. Setidaknya ada, kita mengamati ada sesuatu yang kalau tidak dari mata maka keluar air dari hidung gitu. Ternyata kok saya mengamati luar biasa ini gitu. Artinya dalam durasi yang sedemikian panjang dengan kemudian suara terlebih dahulu untuk kemudian menimbulkan ekspresi. Kalau saya baca nih kayaknya sedih, ada fear dan sebagainya gitu ya. Ini kok nggak dapet ya gitu ya. Artinya kesedihan itu terlihat dari mana? Justru malah yang ada adalah ada fear. Dari mikroekspresi yang muncul. Dari awal sampai akhir Anda menyaksikan seperti itu ya? Beberapa emosi muncul secara subtle, tetapi fear ini juga banyak gitu. Tetapi kalau saya
nggak mendapati marah gitu anger dan sebagainya, ada ya subtle saya bilang begitu. Oke, Mbak Monica tadi kan ketika mencoba untuk membaca mikroekspresi dari seorang Putri Chandrawati kan dari awal itu bisa di rewind, di forward gitu, jadi untuk melihat detail kan. Saya ingin tanya sekarang yang terkait dengan ini pernyataan Putri yang mengaku saya bangga menikah dengan seorang Ferdy Sambo, kurang lebih seperti itu, ada kalimat yang itu. Itu ekspresi apa yang ditampilkan Putri atau sama flat juga atau tadi kurang genuine juga atau kayak apa sih yang ditangkap dari Mbak Monica? Ini sepanjang tadi nota pembelaannya itu tidak menarik perhatian perhatian saya, tim maupun publik gitu. Sehingga sehingga ketika tidak menarik perhatian maka ya seperti membacakan apakah penuh dengan rasa bangga, biasanya ada penekanan gitu ya. Tetapi ini tidak. Nah, tetapi yang saya menjumpai adalah ketika saya menyatakan bahwa pelecehan itu ada dan sebagainya, ini sempat ada jeda dulu dan kemudian ada tekanan juga di situ gitu. Jadi yang kita perhatikan adalah bagian-bagian di mana tidak flat, keluar dari baseline-nya. Yang tidak flat itu bagian-bagian seperti apa? Bagiannya itu, ya tadi ketika saya menyatakan bahwa pelecehan itu ada, yang seperti itu. Terus itu yang paling dominan yang saya perhatikan ya. Tetapi di bagian-bagian lain seperti membacakan biasa saja gitu. Tidak ada penekanan-penekanan. Kalau tadi Mbak Monica ngomong pejamkan mata, kita dengarkan pernyataannya, apakah kita ikut tergerak atau tidak? Pertanyaannya begini Mbak, bagaimana orang yang kemudian mencoba melakukan seperti yang dikatakan oleh Mbak Monica tadi, tapi dia sudah punya preferensi sebelumnya. Artinya tentang seseorang, ketika kita sudah punya preferensi sebelumnya, maka bisa saja mau apapun yang dikatakan, misalnya kalau percaya akan percaya terus, kalau nggak percaya nggak akan percaya terus gitu kan.